Dahulu kala, hiduplah seorang ratu yang sedang mengandung. Ratu itu ingin mempunyai putri yang sangat cantik, yang berkulit putih, bibir yang merah seperti delima, dan rambut yang ikal dan hitam yang pekat. Dan beberapa hari kemudian, ia melahirkan putri yang sangat cantik seperti yang ia dambakan. Putri itu bernama Putri Salju. Namun, sewaktu-waktu setelah melahirkan, ratu meninggal. Dan Putri Salju beranjak dewasa. Raja tidak ingin putrinya kesepian. Dan kemudian raja memutuskan untuk menikah lagi. Namun, Ibu Tiri tidak menyebutkan baik pada Putri Salju, karena kecantikan Putri Salju menyaingi dirinya. Dan muncullah rencana jahat Ibu Tiri. Lalu, Ibu Tiri menyuruh prajurit membawa Putri Salju masuk ke dalam hutan untuk dibunuh. Akan tetapi, prajurit tidak ingin melukai Putri Salju. Lalu, ia pun meninggalkan Putri Salju sendirian di hutan dan pulang ke istana dengan membawa hati kerbau untuk dijadikan bukti bahwa Putri Salju telah meninggal. Ratu yang jahat pun senang karena Putri Salju telah tiada dan tidak ada lagi yang menyaingi kecantikannya. Lalu ia bercermin dan berkata, "Akulah wanita yang paling cantik di dunia ini." Sedangkan Putri Salju kebingungan dalam hutan. Ia menyusuri setiap hutan dan melihat dari kejauhan rumah mungil. Putri Salju pun segera memulai rumah itu. Saat ia masuk, ia melihat ada kursi dan tempat tidur. Karena kelelahan, Putri Salju langsung menyantap makanan yang ada di meja makan. Setelah selesai makan, Putri Salju pun langsung menuju tempat tidur dan tidur dengan lelap. Putri Salju tidak tahu bahwa penghuni rumah itu adalah 7 kurcaci. Setelah bekerja seharian, 7 kurcaci tersebut pulang dengan senang. Karena rasa lapar, ia ingin cepat-cepat menyantap makan yang sudah tersedia di rumahnya. Namun, kurcaci-kurcaci tersebut terkejut karena makanan yang mereka sediakan sudah habis dan berkata-kata, "Siapa yang telah memakan makanan kita?" Lalu, salah satu dari 7 kurcaci tersebut melihat ke arah kamar dan tampaklah seorang putri yang cantik yang sedang tidur terlelap. Dan mereka pun berkata, "Biarlah dia istirahat di sini." Tak lama kemudian, Putri Salju pun terbangun dan terkejut melihat kurcaci-kurcaci tersebut. Dan Putri Salju meminta maaf karena sudah lancang memakan dan menempati tempat tidur mereka. Putri Salju pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan ia pun meminta agar dapat bertempat tinggal di rumah kurcaci-kurcaci tersebut. Putri Salju juga membantu membersihkan rumah dan merapikan tempat tidur mereka. Pada suatu hari, Ratu Jahat bertanya kepada cermin ajaib, "Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di negeri ini?" Lalu cermin ajaib itu pun menjawab, "Yang paling cantik di negeri ini adalah Putri Salju." Ratu Jahat itu pun terkejut. Dia sadar bahwa dia telah dibohongi oleh prajuritnya. Kemudian Ratu Jahat itu menyusun rencana lagi untuk mencelakai Putri Salju. Ia akan mencari Putri Salju ke dalam hutan. Ratu Jahat itu akan menyamar menjadi seorang nenek-nenek yang membawa apel. Dan salah satu dari apel tersebut
akan dimasuki racun olehnya. Kemudian, ratu jahat tersebut menuju hutan untuk mencari putri salju, dan ia pun menemukan putri salju. Ratu jahat yang menyamar sebagai nenek-nenek tersebut membawa sebuah apel untuk ditukarkan dengan sebuah roti. Dan karena kebaikan seorang putri salju, ia pun menerima penawaran dari nenek tersebut. Tanpa rasa curiga, ia menggigit sedikit ujung apel tersebut. Setelah makan apel tersebut, ia pun tidak sadarkan diri. Kemudian 7 kurcaci tersebut pulang ke rumahnya, menemukan putri salju tergeletak di halaman rumahnya dengan wajah yang lemas dan pucat. Para kurcaci tersebut berjuang untuk menyadarkan putri salju, akan tetapi putri salju tak kunjung sadar. Dan mereka pun bersedih karena putri salju dianggap sudah tiada. Para kurcaci tersebut memasukkan putri salju ke dalam peti mati. Mereka sangat sedih. Berhari-hari mereka menemui putri salju dengan membawa bunga dan menangis di pinggir peti putri salju. Dan beberapa hari kemudian, ada seorang pangeran mengendarai kuda menyusuri hutan. Ia menemukan peti putri salju dan memperkirakan itu adalah putri yang sering datang ke dalam mimpinya. Lalu pangeran itu pun mencium putri salju dan keajaiban pun terjadi. Putri salju membuka matanya. Para kurcaci yang menyaksikan tersebut merasa senang dan bahagia karena putri yang mereka cintai telah sadar. Kemudian pangeran berkuda itu meminta agar putri salju menjadi permaisurinya. Putri salju pun menerima tawaran tersebut. Lalu mereka pun menikah dan hidup bahagia dengan 7 kurcaci.